Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan tunjukkan sebuah permainan dari Paul Morphy saat berhadapan dengan Adolf Anderssen saat melakukan lawatannya ke Eropa tahun 1858. Tepatnya mereka bertemu di Paris, Perancis. Di video kali ini kawan-kawan bisa menyaksikan permainan cantik Paul Morphy dalam menjebak Menteri Adolf Anderssen. Bagaimanakah langkah-langkah jebakan dari Paul Morphy kali ini? Kita langsung saja ke permainan kawan-kawan. Paul Morphy memegang putih, Anderssen memegang hitam. Morphy mengawali dengan pion E4, dibalas Anderssen pion E5. Pion F4, Paul Morphy bermain dengan King's Gambit atau Gambit Raja. Gambit diterima dengan pion pukul pion. Morphy melanjutkan kuda F3, mengontrol peta H4 untuk menghindari kemungkinan dari serangan Menteri Hitam. Anderssen membalasnya dengan pion G5. Mungkin di langkah berikutnya, langkah yang cukup populer di permainan Gambit Raja adalah gajah ke F4. Namun tidak dengan Paul Morphy kali ini, lebih memilih memainkan pion H4 menantang pion G5. Tantangan ditolak, Anderssen mendorong pion ke G4 mengancam kuda. Kuda ke E5 berbalik mengancam pion. Kuda hitam ke F6 mengancam pion E4. Kuda putih pukul pion G4. Kuda hitam pukul pion E4. Paul Morphy melanjutkan pion D3 mengancam kuda, sekaligus membuka diagonal peta gelap bagi gajah mengincar pion F4. Anderssen melangkahkan kudanya ke G3 mengancam beteng. Terlihat posisi kuda hitam sangat nyaman di peta G3. Selain mengancam beteng H1, posisi kuda hitam ini sangat berbahaya karena bisa mendukung serangan para perwira hitam ke depannya. Dan posisi beteng sekarang dalam posisi yang terancam. Ke peta manakah beteng harus melangkah? Apakah ke peta H3 atau ke peta G1? Jika beteng melangkah ke peta H3, kemungkinan gajah hitam akan ke D6 untuk membackup pion F4-nya. Namun apabila beteng ke peta G1, Menteri Hitam akan ke peta E7 terlebih dahulu skak. Setelah raja ke F2, Menteri akan pukul pion H4. Posisi hitam semakin lebih baik dalam variasi seperti ini. Akan tetapi di posisi seperti inilah Paul Morphy memulai jebakannya, yaitu dengan gajah pukul pion F4 mengorbankan betengnya. Pengorbanan diterima oleh Anderssen, kuda pukul beteng. Paul Morphy melangkahkan menteri ke E2 skak. Bagaimanakah hitam untuk menutup skak dari menteri putih? Langkah terbaik adalah menutupnya dengan menteri. Jika ditutup dengan gajah, putih akan skak mat raja hitam dalam dua langkah. Langkah pertama, kuda ke F6 skak. Setelah raja ke F8, gajah ke H6 skak mat. Oleh karena itu, posisi seperti ini memaksa menteri hitam ke peta E7 untuk menutup skak dari menteri putih. Paul Morphy melanjutkan langkahnya dengan kuda F6 skak, raja ke D8. Dan bagaimanakah kelanjutan langkah-langkah dari Paul Morphy untuk mendapatkan menteri hitam? Mungkin kawan-kawan sudah tahu. Paul Morphy melangkahkan gajahnya pukul pion C7 skak, raja pukul gajah. Sekarang kuda ke D5 skak, menggarpu menteri hitam. Menteri hitam pun akan jatuh setelah raja ke D8, kuda pukul menteri, gajah pukul kuda. Paul Morphy mengorbankan 3 perwiranya sekaligus untuk mendapatkan menteri hitam. Apakah di posisi seperti ini permainan masih berimbang kawan-kawan? Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari Paul Morphy. Morphy melangkahkan menteri ke G4 untuk melindungi pion H4. Anderssen melangkahkan pion D6
open serangan kepada Menteri Putih. Menteri ke F4 mengincar pion hitam F7. Beteng hitam ke G8. Morphy pukul pion F7 dengan Menteri mengancam beteng. Gajah pukul pion H4 skak. Raja ke D2. Beteng hitam ke E8 mempersiapkan gajahnya ke peta E1 menyerang Raja Putih di langkah berikutnya. Diantisipasi oleh Paul Morphy kuda ke A3, membuka jalan bagi beteng putih untuk membantu mengontrol peta E1. Jika di posisi seperti ini kuda putih melangkah ke C3, hitam akan melangkahkan gajahnya ke G5 skak, raja kembali ke D1. Raja akan menghalangi jalan beteng untuk ikut ke dalam pusat permainan. Dan sekali lagi langkah yang akurat dari Paul Morphy melangkahkan kuda ke A3. Anderson melanjutkan kuda ke A6. Morphy melangkahkan menteri ke H5 mengancam gajah. Gajah ke F6 mengincar pion B2. Menteri pukul kuda H1. Gajah pukul pion B2. Menggarpu dua perwira putih yaitu beteng dan kuda. Bagaimanakah Paul Morphy menyelamatkan dua perwiranya tersebut? Sekali lagi, Paul Morphy menunjukkan langkah yang akurat dengan menteri ke H4 skak, raja ke D7, beteng putih ke B1 mengancam gajah, gajah pukul kuda. Paul Morphy melanjutkan menteri ke A4 skak. Sampai di sini, Adolf Anderssen tidak meneruskan langkahnya. Dia menyerah di langkah ke-23. Apabila permainan tetap dilanjutkan, berikut inilah satu kombinasi langkah yang akan terjadi, yaitu setelah raja ke D8, menteri putih pukul gajah. Mungkin kuda hitam akan ke C5, menutup ancaman menteri putih terhadap pion D6. Menteri putih akan melanjutkan ke peta A5 skak. Jika ditutup dengan pion B6, beteng pukul pion, pion pukul beteng, menteri pukul beteng. Sampai di sini permainan tidak perlu dilanjutkan ke langkah-langkah berikutnya hingga permainan usai, karena perwira hitam tidak akan mampu lagi untuk meladeni permainan menteri putih dibantu dengan satu gajah. Sebuah permainan yang cukup cantik dengan langkah-langkah yang akurat dari Paul Morphy. Itulah kawan-kawan salah satu permainan Paul Morphy saat berhadapan dengan Adolf Anderssen di Paris, Prancis. Dan masih banyak lagi partai-partai yang dimainkan oleh kedua pemain ini, dan kedepannya saya akan upload lagi permainan dari kedua pemain ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Semoga jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.